Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima NIM 019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan resusitasi pada neonatus. Tetapi sebelum melakukan resusitasi pada neonatus, perlu diketahui ada beberapa aspek yang harus dinilai. Jadi ketika bayi dibawa setelah melakukan persalinan, maka terlebih dahulu harus dilihat ketiga aspek tersebut. Yang pertama adalah apakah bayinya aterem, yang kedua apakah bayinya menangis, dan yang ketiga menilai tonus ototnya. Kalau ketiganya memenuhi syarat, maka langsung dilakukan perawatan rutin. Tetapi jika salah satunya tidak memenuhi syarat, maka itulah yang menjadi indikasi untuk dilakukan resusitasi neonatus. Terlebih dahulu kita harus menggunakan alat pelindung diri, dan sebelumnya itu kita harus melakukan cuci tangan rutin. Setelah itu menggunakan handscoon, kemudian jika ada menggunakan celemek. Setelah itu menggunakan masker dan topi, dan juga bisa menggunakan kacamata sebelum melakukan resusitasi. Nah, bayi yang diterima itu kan sebelumnya menggunakan kain yang basah, kemudian kita akan menggantikannya menggunakan kain yang kering. Sebelumnya kita melap terlebih dahulu. Kemudian kedua, langkah pertama dilakukan untuk meresusitasi neonatus adalah dengan meletakkannya di bawah infusomer untuk menghangatkannya. Selanjutnya meletakkan neonatus dengan semi ekstensi, kemudian membersihkan jalan nafas menggunakan DELI. Terlebih dahulu dilakukan pembersihan jalan nafas pada daerah mulut untuk pertama, kemudian dibuang dan di hidungnya sebelah kanan, kemudian sebelah dibuang, dan kemudian sebelah kiri. Setelah melakukan pembersihan jalan nafas, kita akan cek apakah bayi ini telah bernafas dengan baik dengan menggunakan rangsangan taktil. Nah, rangsangan taktil ini bisa dilakukan dengan simultan, yaitu mengetuk-ngetuk area kakinya. Kemudian mengecek nafasnya dan heart rate dari bayi ini menggunakan stetoskop. Jadi kita menghitung berapa heart rate dari bayi ini dalam waktu 6 detik, kemudian dikalikan 10. Setelah dilakukan pemeriksaan heart rate, dapat dievaluasi, dan jika dilihat heart rate-nya jika kurang dari 100 atau misalkan nafasnya tersengal-sengal, itu bisa dilakukan resusitasi dengan menggunakan VTP atau ventilasi tekanan positif, atau sungkup, dengan cara memasangkan sungkup pada mulut si bayi, dan dengan tangan membentuk huruf C dengan posisi sungkup betul-betul masuk pada mulut bayi tersebut. Kemudian dipompa, kemudian dilepas-lepas selama 30 detik. Nah, selama itu kita akan melihat dan mengecek heart rate si bayi ini. Jika misalkan heart rate-nya bayi di atas 100, kemudian nafasnya baik, saturasi oksigennya juga baik, kemudian bayinya menangis dan warna kulitnya merah, berarti bayi ini sudah bagus dan tidak perlu dilakukan lagi resusitasi dan dilanjutkan dengan perawatan rutin. Namun apabila ditemukan heart rate-nya di atas 100 tetapi nafas bayinya tidak bagus dan saturasi oksigennya tidak bagus, maka di sini diberikan oksigen dengan menggunakan
Nah, jika nafas bayinya mengapa-ngapa atau tidak bagus dan saturasi oksigennya tidak bagus, maka diberikan oksigen dengan menggunakan CPAP. Kemudian jika heart rate-nya di bawah 100 dan masih jelek atau gasping, dilakukan lagi ventilasi tekanan paru menggunakan VDP. Kemudian setelah itu, setelah digunakan VDP, kita kembali mengevaluasi bagaimana keadaan si bayi ini. Nah, misalkan bayi keadaannya sudah bagus, kembali dilakukan perawatan rutin, dan kalau misalnya tidak bagus, perlu dilakukan pengecekan kembali apakah teknik menggunakan PPP ini baik atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengecek. Nah, kemudian dilakukan ventilasi tekanan paru menggunakan VDP atau sungkup. Nah, setelah dilakukan VDP ini, kita kembali mengevaluasi bagaimana keadaan si bayi ini. Nah, kalau misalkan bayinya sudah bagus, itu kembali dilanjutkan ke perawatan rutin. Nah, jika tidak bagus, perlu dilakukan pengecekan kembali apakah teknik dengan menggunakan VTT ini baik atau tidak. Kemudian bagaimana cara untuk mengecek apakah VTT yang dilakukan baik atau tidak, itu dengan seri BTA. Jadi S-nya itu apakah sungkupnya terpasang dengan baik, kemudian R itu reposisi, apakah posisinya sudah baik, kemudian I isap lendirnya menggunakan suction atau daily, kemudian B-nya itu membuka mulut bayi dengan baik, apakah mulut bayi terbuka dengan baik dengan menaikkan tekanannya. Kemudian kita lihat apakah ada pengembangan paru atau tidak. Kalau misalnya ada pengembangan paru, perlu dilakukan evaluasi ulang. Kemudian jika misalkan dia butuh dipasangkan VTT ulang dengan waktu 30 detik, kemudian dievaluasi kembali heart rate-nya bagaimana. Misalnya jika di bawah 60, itu perlu dilakukan kompresi dada. Nah, pada kompresi dada ini kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan heart rate, kemudian dilakukan kembali evaluasi. Nah, misalnya heart rate-nya di bawah 60, kita lakukan endotracheal tube dengan cara dikompresi selama 45-60 detik. Setelah itu kita lakukan lagi evaluasi heart rate-nya. Jika saturasinya di bawah 60, di sini akan diberikan suntikan epinefrin atau adrenalin. Dengan dua cara, bisa menggunakan endotracheal tube atau umbilikal. Setelah dilakukan suntikan epinefrin, kita lakukan kompresi dada selama 45-60 detik. Setelah itu lakukan evaluasi. Nah, jika masih di bawah 60, kita lanjutkan dengan epinefrin 3-5 menit. Kalau misalkan dia di atas 100, kita melakukan TTV, tetapi kompresinya itu nah nanti alat ventilasinya itu disambungkan ke ventilator. Nah, tetapi jika resusitasi neonatus ini dilakukan kurang dari waktu 10 menit. Nah, jika lebih itu bisa mengakibatkan resiko kelainan neurologis bisa terjadi pada bayi tersebut. Nah, alhamdulillah telah dilakukan resusitasi neonatus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.